Pertama-tama kita login sebagai root, kemudian isi passwordnya 1, lalu setting IP address dengan memasukkan perintah nano spasi /etc/network/interface. Kemudian kita enter. Lalu kita tambahkan script sebagai berikut. Di sini saya menggunakan IP address dengan IP 15.26.1.1 prefix 16. Jika sudah, kita save dengan menekan tombol Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya restart networknya dengan memasukkan perintah systemctl restart networking. Kemudian kita cek IP dengan perintah IP A. Oke, di sini IP-nya sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menginstal Samba dengan perintah apt install Samba. Jika ada pertanyaan YN, kita jawab Y. Kemudian pada bagian ini kita dapat langsung memodifikasi Samba conf di sini. Namun kita akan mengedit secara manual, maka dari itu kita pilih no. Kemudian kita enter. Oke, langkah selanjutnya yaitu pembuatan user dengan memasukkan perintah user add spasi srv1 underscore 15 Aisyah, lalu min m spasi min d spasi /home /15 underscore Aisyah spasi min s spasi /bin /bus. Lalu buat password user dengan perintah smb passwd spasi min a spasi srv1 underscore 15 Aisyah, lalu enter, lalu isi passwordnya 15, lalu 15. Di sini usernya sudah ada. Kemudian pembuatan folder. Di sini kita buat dua buah folder, yaitu folder 1 dan folder 2 dengan perintah mkdir spasi /home /15 underscore Aisyah /folder 1. Kemudian kita buat lagi folder 2 nya dengan perintah mkdir spasi /home /15 underscore Aisyah /folder 2. Kemudian kita enter. Untuk melihat folder yang telah kita buat tadi, maka kita masukkan perintah cd spasi /home /15 underscore Aisyah. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan perintah ls. Oke, di sini sudah muncul folder 1 dan folder 2. Lalu kita kembali ke directory home-nya. Kemudian buat sebuah file dalam folder 1 dan folder 2 dengan perintah touch spasi /home /15 underscore Aisyah /folder 1 /nama file. Di sini saya menggunakan nama dengan test1. Kemudian kita enter. Lalu buat lagi untuk folder 2 nya dengan command touch spasi /home /15 underscore Aisyah /folder 2
nama filenya yaitu tes2. Kemudian kita enter. Jika ingin melihat file yang kita buat tadi, maka masukkan perintah cd spasi /home /15_Aisyah lalu /folder1. Kemudian kita ls. Oke, di sini untuk file folder satunya sudah muncul dengan nama T1. Kemudian kita kembali ke directory home, lalu kita masuk ke folder 2 nya dengan perintah cd spasi /home /15_Aisyah /folder 2. Kemudian kita ls. Oke, di sini untuk file folder 2 nya juga sudah muncul dengan nama tes2. Selanjutnya, ubah hak akses file dengan memasukkan perintah chmod spasi -r spasi 777 spasi /home /15_Aisyah /folder 1. Kemudian kita buatkan juga yang folder 2 nya dengan perintah chmod spasi -r spasi 777 spasi /home /15_Aisyah /folder 2. Kemudian kita enter. Kemudian atur pemilik folder dengan menggunakan perintah chown spasi srv1_15Aisyah spasi /home /15_Aisyah /folder 1. Kemudian enter. Lalu buatkan juga folder 2 nya dengan perintah chown spasi srv1_15Aisyah spasi /home /15_Aisyah /folder 2. Kemudian kita enter. Kemudian edit pada file samba.conf menggunakan perintah nano spasi /etc/samba/smb.conf. Kemudian kita enter. Lalu kita ke baris paling terakhir, kemudian tambahkan script sebagai berikut. Oke, untuk komennya di sini saya namakan dengan folder 1 Aisyah. Kemudian untuk path-nya di sini saya namakan dengan /home /15_Aisyah /folder 1. Kemudian untuk valid usernya di sini tadi kita namakan yaitu srv1_15Aisyah. Kemudian untuk create masknya kita kasih 777. Untuk browsable-nya kita yes. Kemudian writable-nya kita yes juga. Untuk guess OK-nya kita kasih no. Kemudian untuk public-nya kita kasih no, dan untuk read only-nya ini juga no. Kemudian security-nya user. Lalu kita buatkan juga untuk folder 2 dengan cara kita copy saja
Yang folder satunya menggunakan tombol Ctrl K, kemudian Ctrl U. Lalu di sini tinggal kita ganti folder satunya menjadi folder 2. Kemudian komennya juga kita ganti folder satunya jadi folder 2. Dan untuk bagian path-nya kita ganti hanya yang folder 1 dan menjadi folder 2. Kemudian readable-nya kita ubah jadi no dan read only-nya kita ubah menjadi yes. Jika konfigurasi sudah selesai, kita save dengan menekan tombol Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita restart dan cek status Samba dengan perintah systemctl restart SMBD. Kemudian cek statusnya dengan systemctl status SMBD. Kemudian kita enter, pastikan dia running. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita periksa file konfigurasi Samba menggunakan perintah touchprompt. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah muncul. Oke, pastikan semuanya terhubung ke jaringan yang sama yaitu VMware 1 host only. Kemudian di klien Debian-nya juga kita setting ke host only. Klik custom lalu VMware 1 host only, kemudian oke. Lalu kita konekkan, lalu untuk server Windows-nya juga kita jadikan host only. Kemudian oke. Jika sudah, kita lakukan pengecekan di klien Debian. Login sebagai root, kemudian passwordnya 1. Lalu kita setting IP terlebih dahulu dengan perintah nano spasi /etc/network/interface. Kemudian kita enter, lalu kita tambahkan script sebagai berikut. Di sini IP address untuk klien Debian yaitu 15.26.1.3 prefix 16. Jika sudah, kita save dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita restart networknya dengan systemctl restart networking. Kemudian kita cek IP dengan perintah IPA. Pastikan IP-nya sudah muncul. Jika sudah, kita clear dulu. Kemudian kita install Samba Client dengan perintah apt install smb client. Kemudian kita jawab Y. Lalu untuk bagian ini kita pilih no saja. Kemudian kita enter, tunggu sampai selesai. Oke, langkah selanjutnya yaitu lakukan pengetesan dengan mencoba akses folder 1 dengan perintah smb client spasi -u spasi srv1 _ 15 Aisyah spasi slashnya 2 kali, kemudian IP-nya, kemudian slash folder 1, kemudian passwordnya 15, lalu kita ls. Oke, di sini filenya muncul dan kita akan mengujinya dengan cara mendelete filenya dengan perintah del. Kemudian kita ls. Nah, di sini filenya sudah hilang karena sudah kita hapus. Untuk keluarnya kita menggunakan perintah exit. Kemudian kita akses juga folder 2 dengan perintah smb client spasi -u spasi srv1 _ 15 Aisyah spasi //
IP-nya yaitu 15.26.1.1/folder2, kemudian PW-nya 15, lalu kita ls. Di sini untuk file folder 2-nya juga muncul dan kita uji coba dengan delete. Di sini tidak bisa karena sesuai konfigurasi yang kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya yaitu pengetesan dari PC klien Windows. Pertama-tama kita setting dulu IP-nya. Kita klik Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center, lalu pilih Change Adapter Settings, kemudian VMware 1 Properties, lalu sini kita isi IP-nya yaitu 15.26.1.4. kemudian subnetnya kita ganti sesuai prefixnya yaitu 16, kemudian OK. Jika sudah, kita buka file export, kemudian kita ketikkan alamat IP kita yaitu 15.26.1.1. Di sini muncul dua folder yaitu folder 1 dan folder 2. Kemudian kita klik folder 1, lakukan login dengan user srv1_15 Aisyah dan untuk passwordnya yaitu 15, kemudian kita OK. Di sini kosong karena kita sudah melakukan penghapusan file di klien Debian. Di sini kita lakukan pengetesan dengan mencoba menambah file. Pastikan filenya bisa ditambah. Oke, di sini bisa. Kemudian kita lakukan pengetesan di folder 2 dengan cara mendelete filenya. Pastikan filenya tidak bisa di-delete. Oke, di sini tidak bisa karena sesuai konfigurasinya, maka konfigurasi tersebut berhasil. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi dasar file and printer sharing Windows. Kita buka aplikasi file export, kemudian di sini kita buat folder. Kita klik kanan lalu buat folder dengan nama 15_Aisyah. Kemudian kita buka foldernya lalu buat lagi dua buah folder yaitu folder A dan folder B. Jika sudah, kita klik folder A-nya, kemudian kita isikan sebuah file. Di sini saya membuat dua contoh file, yaitu uji 1 dan uji 2. Kemudian folder B-nya juga kita buatkan sebuah file. Di sini saya buatkan dua contoh file juga dengan nama uji 3 dan uji 4. Oke, di sini kita klik kanan folder A, kemudian pilih properties, lalu klik sharing, kemudian advanced sharing, kemudian kita centang share this folder, lalu klik permission, kemudian bagian allow-nya kita centang semua, kemudian kita apply lalu OK, dan kita OK lalu close. Lalu klik kanan folder B, kemudian klik properties, lalu klik sharing dan advanced sharing, centang lalu klik permission. Untuk folder B nya ini kita centangnya yang bagian read saja, kita apply kemudian OK. Kemudian di sini kita setting IP nya dulu untuk server Windows nya. Kita klik change adapter setting, lalu di sini kita klik properties. Untuk IP server Windows-nya yaitu
15.26.1.2 dengan subnetnya. Di sini kita ubah sesuai prefix kita yaitu 16. Kemudian oke. Kemudian kita lakukan ping ke PC server Windows. Lakukan pengetesan dengan mencoba akses folder A menggunakan perintah smb client spasi -u spasi nama usernya yaitu Aisyah, kemudian spasi slashnya 2 kali, lalu IP server Windows, kemudian slash folder A. Kemudian kita enter, lalu passwordnya juga 15, kemudian kita ls. Oke, di sini filenya sudah muncul. Kemudian kita lakukan pengetesan dengan mendelete salah satu filenya dengan perintah del. Kemudian kita ls. Oke, di sini untuk file uji satunya sudah terhapus. Kemudian kita keluar dengan exit, lalu kita lakukan pengetesan untuk folder B dengan perintah smb client spasi -u spasi Aisyah spasi slash IP-nya yaitu 15.26.1.2 slash folder B. Lalu kita enter, lalu masukkan passwordnya itu 15, kemudian kita ls. Di sini untuk folder B-nya filenya sudah muncul. Kemudian kita lakukan pengetesan dengan mendelete salah satu filenya. Oke, di sini filenya tidak bisa terhapus, berarti konfigurasi tadi sudah berhasil. Kemudian kita keluar dengan exit, lalu kita uji coba di PC client Windows dengan kita memasukkan IP server Windows. Kemudian kita masukkan usernya yaitu Aisyah, kemudian passwordnya itu 15, kemudian kita oke. Di sini muncul folder A dan folder B. Kemudian kita uji coba folder A dengan menghapus filenya. Lalu di sini kita mencoba untuk menambahkan file. Dengan nama uji coba. Lalu di sini filenya bisa ditambah. Kemudian kita uji coba folder B dengan mencoba untuk mendelete filenya. Jika tidak bisa dihapus, maka konfigurasi tersebut berhasil. Langkah selanjutnya yaitu menguji coba dengan menggunakan hostname. Di sini kita menguji coba folder 1 dengan perintah smb client spasi -u spasi srv1 underscore 15 Aisyah spasi slash srv1 min 15 Aisyah slash folder 1, kemudian enter, lalu masukkan passwordnya 15, dan di sini kita mencoba dengan ls dan kita delete dengan perintah del. Kemudian ls. Oke, di sini untuk file tes coba satunya berhasil dihapus. Kemudian kita keluar dengan exit, lalu uji coba juga folder 2-nya dengan perintah smb client spasi -u spasi srv1 underscore 15 Aisyah spasi slash srv1 min 15 Aisyah slash folder 2. Kemudian kita enter, lalu masukkan passwordnya 15, lalu kita ls. Di sini kita menguji cobanya dengan mendelete
file test2 dengan perintah del. Oke, di sini filenya tidak terhapus, maka konfigurasi Samba server berhasil. Kemudian kita keluar dengan exit, lalu kita uji coba di klien Windows menggunakan hostname. Di sini hostname saya SRV1 min15 Aisyah, kemudian kita enter. Nah, di sini muncul dua folder, yaitu folder 1 dan folder 2. Di sini saya masuk menggunakan user dan password yang saya buat tadi dengan user SRV1 underscore 15 Aisyah dan passwordnya 15. Kemudian kita uji coba dengan menambah sebuah file. Pastikan filenya bisa ditambah. Oke, di sini bisa. Kemudian kita uji coba juga folder 2-nya dengan menambah file atau mendelete sebuah file. Baik, selanjutnya yaitu uji coba folder A dan folder B. Di sini saya melakukan pengetesan dari PC klien Debian dengan perintah smb client spasi -u spasi Aisyah spasi / lalu nama hostname PC server Windows kita. Kemudian / nama folder kita yaitu folder A. Kemudian enter, lalu masukkan passwordnya 15. Kemudian ls, lalu di sini kita uji coba dengan mendelete filenya. Kemudian kita enter, lalu kita ls lagi. Nah, di sini filenya sudah terhapus. Kemudian untuk keluarnya kita menggunakan perintah exit, lalu kita uji coba juga folder B dengan perintah smb client spasi -u spasi Aisyah spasi / nama hostname PC server Windows kita, sama seperti yang folder A tadi. Kemudian / folder B, lalu enter, masukkan passwordnya 15. Kemudian ls, lalu kita uji coba dengan mendelete filenya. Pastikan di sini filenya tidak bisa terhapus. Oke, di sini tidak bisa terhapus, maka konfigurasi tersebut berhasil. Kemudian kita uji coba di klien Windows dengan memasukkan hostname kita. Oke, di sini kita disuruh memasukkan username, yaitu username kita Aisyah. Kemudian passwordnya 15. Kemudian oke. Di sini muncul dua folder, yaitu folder A dan folder B. Kita uji coba folder A dengan menambah sebuah file. Kemudian folder B-nya juga kita uji coba dengan mendelete-nya. Di sini tidak bisa, maka konfigurasi berhasil.